Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mengajar di MI Jabal Aswad, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Transformasi batch 1 tahun 2025. Program studi Akidah Akhlak di LPTK IAIN Ambon, NIM 250310129. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 MI Jabal Aswad, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan materi indahnya berperilaku terpuji, adab bertamu. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, kencang kanan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Azmi Fairuz. Silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Terlebih dahulu Bapak akan mengabsen satu persatu. Yang pertama Azira, Hadir, Pak. Zulfa, Hadir, Pak. Aulia, Ibnu Amin Zaki, Hadir, Pak. Aldan, Hadir, Pak. Chelsea. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semua dimohon berdiri. Patriot proklamasi
Mungkin sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah bertamu? Pernah. Apa yang kalian lakukan ketika bertamu? Mengucap salam. Sebelum mengucap salam, apa yang kalian lakukan? Ketok pintu. Nah, anak-anakku semua, pada saat kita bertamu, maka kita diharuskan mempunyai sifat sopan dan santun atau adab. Apa adab dalam bertamu? Ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita bertamu, itu kita harus mengucap salam. Sebelumnya apa? Mengetuk pintu. Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami adab sebagai tamu. Yang kedua, siswa dapat memahami adab sebagai penerima tamu. Yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat menerapkan adab bertamu. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya, Bapak ingin menampilkan video dan nanti kalian akan menyimak video tersebut. Silahkan disimak baik-baik. Mudah-mudahan aja gurunya suka ya, Pak. Insya Allah. Iya. Iya, sayang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Rida. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Pak? Coba salam sekali lagi. Mama, abang, coba Nana Ajin salam. Rara nggak boleh gitu sayang. Kenapa, Bang? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Bah, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Yuk. Hah? Anak abah capek ya. Iya, Bang. Capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang tamu, jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Abang. Gini. Gimana? Pertama, salam dulu. Terus yang kedua, tutup pintunya. Terus? Yang terakhir, tinggal pamit deh. Itu kan? Yang Rara sebut sudah betul, tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? Ada bertamu? Emang apa aja, Bang? Jadi, saat bertamu itu ada hadisnya. ah, Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh, Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh mengetuk-ketuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. nah, ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Ini kayak gini, kayak gini. Tok, 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 tok. Sambil teriak, "Bu Rina ada di rumah nggak, Bu? Assalamualaikum, ada paket, Bu." Ingat nggak? Itu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilakan.
Dan yang terakhir, jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Abah, Uma, Rara minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu bukan cuma salam, ketuk, sama pamit. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama ngintip-ngintip lagi. Anak-anak semua, setelah kalian melihat video tadi, apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video yang sebelum tadi? Bapak mau bertanya kepada Azri Fairuz, apa yang kamu dapat dari video tadi? Sebelum bertemu harus apa? Ucapkan salam. Mengucapkan salam. Siapa lagi yang tahu? Apni? Tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Betul sekali. Nah, jadi pada saat kita bertamu, kita pertama-tama harus mengucapkan salam. Dan yang kedua, kita juga tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Nah, ini adalah salah satu yang kita hindari dari bertamu ke rumah orang. Jangan sekali-kali kita mengintip ke dalam rumah. Anak-anak masih tetap semangat? Semangat! Sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin ice breaking dulu ya. Nah, di sini Bapak akan menonton video ice breakingnya. Kalian semua boleh berdiri. Ya, bisa ikutin gerakannya. Ya. Semangat? Nah, ya. Kita refreshing dulu, refreshingnya. Ya, silahkan duduk kembali. Pertama, jika kalian ingin bertamu, apa saja yang kalian lakukan sebelum bertamu? Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua tadi apa? Mengetuk pintu dan meminta izin. Yang ketiga apa? Masih ingat? Jangan menghadap pintu. Menghadaplah membelakangi pintu. Dan satu, jangan mengintip di balik jendela. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh. Dan apa saja tadi? Coba, ada satu waktu yang tidak boleh kita bertamu. Coba sebutkan. Sebelum sholat subuh. Bentar ya. Jadi kita jangan bertamu sebelum sholat subuh. Adapun yang kedua, kita harus meminta izin untuk masuk. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus kalian lakukan.
Mungkin tuan rumah pada saat itu sedang istirahat. Nah, jadi kita jangan sembarangan bertamu ke rumah orang. Ada waktu-waktunya ya. Siapa tahu tuan rumah itu sedang istirahat atau tidak mau diganggu. Maka dengan meminta izin berarti kalian ini sudah memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah lalu menyambut kita sebagai tamu. Nah, ini salah satu adab ya, meminta izin dulu kepada tuan rumah. Adapun yang ketiga, adab dalam bertamu adalah posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi pada saat bertamu kita di depan pintu itu jangan menghadap masuk. Maka sebaiknya itu kita menghadap atau membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari balik jendela. Nah, jadi kita tidak diperbolehkan mengintip di balik jendela. Nah, ini salah satu adab ya. Jangan kita mengintip di balik jendela atau jangan menghadap pintu yang sedang terbuka. Maka kita harus membelakangi pintu sebaiknya ya. Kenapa? Karena hal itu dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya sudah. Ada beberapa waktu yang tidak boleh kita atau yang tidak tepat untuk bertamu. Yang pertama apa saja? Waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua apa? Jadi ketika waktu sholat kita tidak boleh bertemu ke rumah orang lain. Yang ketiga apa? Waktu istirahat atau tidur siang. Dan yang keempat apa? Setelah sholat isya. Nah, di sini yang terakhir adalah hikmah bertamu. Nah, apa saja hikmah bertamu? Apabila adab bertemu itu ditegakkan, apabila kita bertamu ke tempat orang lain, maka hikmahnya adalah yang pertama mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Ada beberapa. Yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman dan lain-lain. Nah, yang kedua, adab bertamu adalah atau hikmahnya yaitu Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena dengan bertamu seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Nah, ini salah satu hikmah bertamu. Dan selanjutnya apa? Hikmah bertamu itu adalah yang keempat adalah sebagai sarana untuk berdakwah. Dan yang kelima, biasanya orang yang bertamu itu adalah tersenyum. Mereka suka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan. Nah, orang yang bertamu itu akan memperoleh kebaikan, ya. Karena senyum itu ibadah dan senyum itu juga sedekah. Nah, ini adalah beberapa hikmah bertamu. Oke, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya Bapak akan membagi ke dalam beberapa kelompok yang di sini nanti kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama adalah baca dan jawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Adapun kegiatan kedua adalah bersama temanmu buatlah percakapan yang berkaitan dengan materi adab dalam bertamu. Dan kegiatan yang ketiga adalah kalian mempraktekkan percakapan yang telah kamu buat tersebut dan hasilnya bisa dipraktekkan di depan kelas. Ya, silakan dibagi kelompoknya masing-masing buat ke dalam 4
kelompok. Oke. Baik, sudah. Bagikan LKPD dan kalian akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, kalian akan membaca dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Dan yang kedua, kalian bersama teman-teman membuat percakapan yang berkaitan dengan materi adab bertamu. Dan yang ketiga, kalian akan mempraktikkan percakapan yang telah kamu buat tersebut. Dan hasilnya, kalian akan mempraktikkan di depan kelas. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan kerjakan mulai dari kegiatan pertama. Baca dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Sebelum kita lanjut, kita sama-sama tepuk semangat dulu ya. Ayo semuanya, tepuk semangat. Nah, sekarang Bapak akan memilih satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempraktekkan percakapan tentang adab bertamu. Sekarang Bapak akan memilih kelompok Agni. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, belum berantakan. Mau minum teh hangat apa minum? Bentar ya, saya ambilkan. Ini teh hangat dan kue. Belinya. Sama-sama. Gimana kabar siswa? Baik kok, lagi sibuk ngesiapin buat lomba baca puisi. Wah, semangat ya. Nanti ceritakan hasilnya. Pasti, makasih udah ngajak ngobrol. Kapan-kapan main lagi ya. Siap, sampai jumpa. Apa kalian sudah paham? Paham. Nah, yang pertama, jika kalian ingin bertamu, apa saja yang kalian lakukan sebelum bertamu? Yang pertama, mengucap salam. Yang kedua tadi apa? Meminta pintu. Nah, mengetuk pintu dan meminta izin. Yang ketiga apa? Masih ingat? Jangan menghadap pintu. Menghadaplah membelakangi pintu. Dan satu, jangan mengintip di balik jendela. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh. Dan apa saja tadi? Coba, ada satu waktu yang tidak boleh kita bertamu. Coba sebutkan. Sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Bentar ya.
Jadi kita jangan bertamu sebelum sholat subuh. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.